Cirinya ya, orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Kemudian misalnya solatnya 3 waktu aja ya, zuhur asar di jamak, maghrib isya di apa? Di jamak juga ya. Ini diantara kemudahan-kemudahan. Perlu ustaz cerdas itu ketahui bahwa mazhab Syiah membolehkan menggabung solat zuhur dan asar, juga salat maghrib dan isya. Bukan menilai penggabungan ini suatu hal yang wajib, bahkan sholat pada waktunya tetap lebih baik daripada menjamak. Lagi-lagi ustaz cerdas ini tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak riwayat berikut. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003 Masehi, halaman 325, diriwayatkan dari Ibn Abbas yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak atau menggabung antara sholat zuhur dan asar, juga antara maghrib dan isya di kota Madinah, tanpa rasa takut dan tanpa adanya hujan. Artinya, tidak ada halangan. Dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud, Tahqiq Al-Albani, salah satu ulama kelompok Salafi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Ghuras, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 372, dari Ibn Abbas yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak atau menggabung sholat zuhur dan asar dan antara sholat maghrib dan isya di Madinah, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak pula hujan. Maka ditanyakan hal itu kepada Ibn Abbas, apa maksud beliau melakukan hal itu? Ibn Abbas menjawab, supaya tidak memberatkan umatnya. Al-Albani berkata, hadis sahih sesuai syarat Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 326, diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik Al-Uqaili yang berkata, seorang laki-laki pernah mengatakan kepada Ibn Abbas, "Salat, salat." Ibn Abbas pun diam. Laki-laki itu berkata lagi, "Salat." Ibn Abbas kembali diam. Laki-laki itu berkata, "Salat." Ibn Abbas kembali diam. Kemudian Ibn Abbas berkata, "Apakah kamu hendak mengajari kami salat? Padahal kami pernah menjamak antara 2 salat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jelas dari riwayat-riwayat tersebut bahwa menggabungkan salat tanpa adanya hajat atau penghalang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keringanan ini bukanlah berasal dari Syiah, akan tetapi berasal langsung dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawan Ustadz cerdas pun mengakui akan hal ini. جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر فقلت لابن عباس لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. Inilah pengelabuan yang dilakukan oleh Ustadz cerdas ini kepada awam, seakan-akan sholatnya Syiah hanyalah 3 waktu, bukan 5 waktu. Padahal Syiah menetapkan sholat 5 waktu, akan tetapi boleh digabungkan sebagai keringanan, bukan wajib dikerjakan. Satu hal yang perlu Ustadz cerdas ketahui, bukan semua yang dia protes sesuatu hal yang tidak ada.